Salam sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dalam penyertaan kasih Tuhan. Kita selalu sehat-sehat. Dan dunia yang penuh dengan masalah, tantangan yang silih berganti mewarnai setiap kehidupan kita. Pada kesempatan siang ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan. Yesus dengan perikop yang bakal kita Indonesia menetapkan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah orang itu. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa orang itu keluar dari kampung. Lalu meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangan Yesus di atas orang itu dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangan Yesus pada mata orang buta itu. Maka orang buta itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung, atau jangan kembali ke tempat itu lagi, ke kampung." Yang sudah Yesus menarik dia keluar tempat itu. Menarik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teks yang baru saja kita bacakan. Ini teks Injil bagaimana Yesus pelayanan. Yesus berbicara tentang roti. Dan Yesus setelah bagaimana Yesus memberi makan banyak orang yang hadir pada waktu itu. Dan Yesus berdiskusi dengan murid-muridnya. Dan mereka menuju ke Betsaida. Betsaida adalah di danau sekitar Galilea. Dan di situ adalah kota yang kecil, kampung kecil. Betsaida adalah tempat perikanan pada waktu itu. Dan Betsaida adalah Alkitab melaporkan sebuah kota kecil di antara danau Galilea yang ada pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks latar belakang sejarah Betsaida, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Betsaida adalah kota kecil yang ada di Galilea. Yesus Kristus senantiasa hadir di dalam kehidupan manusia yang begitu berbeda dan banyak warna kehidupan manusia. Yesus hadir di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, warna kehidupan kota Betsaida, sebuah pemukiman nelayan di pesisir danau Galilea, menyimpan jejak teologis mendalam. Kota ini menyimpan jejak teologis karena di sana adalah merupakan kampung halaman asli dari rasul atau murid terkasih, yaitu Petrus, Andreas, dan Filipus. Mereka adalah orang-orang di sana. Tempat ini adalah tempat bersejarah di mana Yesus menyatakan kuasa mujizat pelipat gandaan luar biasa. Di sana terjadi 5 roti dan 2 ikan begitu melimpah waktu Yesus memberi makan kepada murid dan banyak orang yang ada pada waktu itu. Dan Yesus hadir di tengah-tengah warna kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks ini saya memberikan sebuah judul adalah Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan dalam diri kita saat ia hadir, atau menurut konteks yang tadi kita baca, apa yang Yesus lakukan waktu Yesus hadir di kota Betsaida, atau Yesus hadir atau bertemu dengan orang yang buta ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah, poinnya adalah menjamah orang itu. Menjamah orang itu. Jadi poinnya adalah menjamah untuk diproses. Jadi Yesus menjamah orang itu untuk diproses. Ayat 22 sampai dengan 24. Ya, saya akan bacakan ayat 22 sampai dengan 24. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida.
Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah alur transformasi hidup berdampak. Waktu orang ini dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus, dalam konteks ini Yesus menjamah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjamah dia dan membawa dia keluar. Ketika Yesus hadir, kerinduan untuk sembuh. Orang ini tidak punya kerinduan untuk sembuh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yesus hadir di Betsaida, orang membawa seorang buta yang memiliki kerinduan untuk besar untuk sembuh. Masyarakat mendengar pekerjaan agung Yesus dalam membawa orang sakit. Jadi mereka sudah dengar kalau Yesus itu adalah Tuhan yang melakukan mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Mereka tahu bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Itu kerinduan penting dan terutama yang utama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata exeneken dan blepo. Yesus memegang tangan orang buta itu dan menuntungnya keluar dari kampung. Keluar itu adalah ex, pero membawa, menuntun. Yesus membawa keluar orang ini, ex, pero Yesus membawa keluar orang ini dari lingkungan itu, kondisi saat itu, tempat di mana orang itu berada. Ya. Setelah itu Yesus menjamah matanya. Setelah disentuh penglihatannya samar. Kata samar di sini adalah blepo. Blepe, ia melihat orang seperti pohon berjalan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini tampaknya adalah membutuhkan kesabaran. Ya. Orang ini dia sakit, kerinduannya sembuh. Tapi Yesus membawa keluar dari kerumunan itu, keluar jauh dari lingkungan itu, keluar ekspero, membawa keluar, menuntun orang itu. Yesus tidak meninggalkan dia. Setelah menjamah, tidak membiarkan dia, tapi membawa keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, blepo, kata ini penting. Ini adalah proses belajar. Ya, seringkali buram dan samar dibutuhkan kesabaran, ketaatan, dan ketekunan untuk terus bertumbuh. Jadi orang yang baru dijamah Yesus dibawa keluar ekspero, Yesus menuntun dia, butuh kesabaran. Sehingga orang itu kelihatannya mati, matanya masih samar-samar. Exeneken, ekspero, pemisahan, keluar dari tempat itu. Yesus menuntun dia, membawa keluar orang buta ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sehingga di situ orang ini mengalami yang namanya blepo. Dia melihat pohon, orang, tapi seperti pohon, saudaraku. Artinya matanya masih kabur, masih buram, penglihatannya masih buram, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pemulihan utuh di mana visi rohani kita menjadi terang benderang untuk bersaksi dan menjadi dampak yang nyata bagi sesama. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, blepo. Jadi blepo itu artinya masih buram, masih samar, atau masih kabur. Orang itu Yesus menjamah dia. Tapi waktu Yesus berkata, "Apakah kau melihat sesuatu?" Dia melihat orang, tetapi seperti pohon-pohon. Orang tetapi seperti pohon-pohon. Artinya belum ada kejelasan, belum ada totalitas, dan masih dalam proses, saudaraku. Yesus membawa orang ini ekspero keluar dari tempat itu, dan Yesus menuntun dia. Dan Yesus bertanya, "Apakah kau sudah melihat?" Masih samar-samar, masih buram, masih blepo, saudaraku. Ketika saudara membawa mobil, kalau kacanya itu kabur, saudara pasti akan mengalami tabrak atau kecelakaan, saudaraku. Maka kaca mobilnya itu, kaca spion mobilnya itu harus dibersihkan. Atau saudara, kalau di malam hari saudara menggunakan kaca riben hitam, saudara pasti akan tubruk tembok, saudara pasti akan tabrak orang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah proses. Jadi ikuti proses tanpa protes. Jadi orang ini dia mengikuti, karena ketika Yesus menuntun dia, orang ini mengikuti dia. Jadi ikuti tanpa protes. Saudara dibentuk hancur-hancuran, saudara dibawa Yesus, saudara dilatih oleh Yesus, saudara bersabar, saudara mengikuti Yesus ketika ada masalah, saudara bersabar, saudara mengikuti Yesus ketika ada tantangan, ketika ada bisikan di kampus, saudara menghadapi tantangan tugas, biaya kuliah,
di mana pergumulan, di persekutuan saudara, di kalangan mahasiswa, saudara tidak dianggap, tapi Yesus menuntun. Itu adalah proses, maka ikuti proses tanpa protes. Orang ini ekspero, Yesus membawa dia keluar dari lingkungan kerumunan. Yesus menjamah, artinya Yesus menuntun dia, Yesus menindik dia, Yesus hadir untuk menjamah dia. Pembentukan karakter terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi aplikasi penting bagi kita adalah keluar ekspero, artinya keluar dari hidup lama, gaya lama, kebiasaan lama harus ditinggalkan. Keluar ketika Yesus menarik saudara, saudara harus keluar dan hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara mengikut Tuhan, blessing berkat Tuhan mengikuti. Tetapi juga ada tantangan, maka saudara harus bertahan. Maka Yesus menjadi sandaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah poinnya kedua. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang Yesus lakukan ketika Yesus hadir dalam hidup kita atau saudara dan saya, atau apa yang Yesus lakukan waktu Yesus hadir dalam kehidupan orang yang buta ini. Yang kedua adalah Yesus menjamah sekali lagi untuk melihat jelas, supaya orang ini melihat jelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hebatnya, betapa besarnya kesabaran Yesus. Yesus jamah kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjamah orang ini. Ini membuktikan ketekunan Yesus. Yesus memberikan teladan yang baik. Dia sabar, menjamah sekali lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjamah sekali lagi. Yesus meletakkan tangannya sekali lagi di atas mata orang itu. Sekali lagi, istilah sekali lagi membuktikan bahwa Yesus sabar menuntun orang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keterbatasan rohani kita dan mau memulihkan kita berulang kali. Dia tidak pernah menyerah terhadap lambatnya pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman kita. Yesus tidak akan pernah menyerah ketika kita bertumbuh dalam iman rohani kita. Yesus menjadi penopang sekali lagi. Yesus peduli, saudaraku. Yesus peduli kepada orang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Yesus menjamah sekali lagi. Jadi Yesus peduli supaya orang yang tadinya samar-samar, yang tadinya belum jelas kelihatannya, melihatnya jelas, menembus segala batas sehingga melihat dengan jelas. Kuasa Tuhan bekerja dalam diri orang ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menjamah untuk melihat dengan jelas atau untuk melihat jelas. Ayat 25 dan 26, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus menjamah sekali lagi. Yesus peduli, Yesus menuntun dia supaya melihat dengan jelas. Kesabaran ketika Yesus membentuk, ketika mengambil komitmen untuk ikut Yesus. Saudara dan saya, kita harus belajar bersabar sehingga totalitas pemulihan kuasa Tuhan akan berdampak ketika kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Maka kita akan melihat segala sesuatu dengan jelas dan Tuhan akan menolong kita, dan hal-hal yang tidak pernah orang pikirkan bahkan akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat dengan jelas. Orang ini pertama kali Yesus menjamah, dia tidak melihat, masih samar-samar, tetapi ketika Yesus menjamah lagi, ini adalah dia blepo, artinya melihat tembus, tidak ada yang bisa menghalangi, melihat yang jelas ke depan, memandang dengan sungguh-sungguh sehingga segala sesuatu menjadi jelas dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sentuhan kedua memulihkan matanya hingga melihat jelas. Dia blepo, melihat menembus, melihat jernih, terang menderang, tanpa kabur. Hidupnya jelas, hidupnya penuh cahaya, hidupnya ada kuasa, hidupnya ada kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus, setelah itu Yesus memperingatkan. Ingat, Yesus memperingatkan, jangan masuk lagi ke kampung itu. Kampungnya mana, saudara? Itu adalah instruksi tegas oleh Yesus. Jangan kembali ke lingkungan atau pola hidup lama yang dahulu membutakan iman rohani kita. Yesus bilang, kau jangan kembali ke Betsaida, kau jangan kembali ke tempat itu. Artinya kau jangan masuk ke kampung itu. Kampungmu, kebiasaanmu, gaya hidupmu yang lama, jangan kau kembali sana. Kalau Yesus sudah menuntun kau keluar. Saudara dan saya, kalau Yesus sudah espero membawa kita keluar sana dan sudah blepo samar-samar, tetapi ketika Yesus menjamah lagi menuntun kita di proses dan melihat yang dia blepo, melihat yang jelas, menembus batas, melihat segala sesuatu menjadi milik Tuhan, menjadi terang benderang, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kembali ke kebiasaan yang lama, karena itu akan mempengaruhi hidup kita, itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah renungan. Yesus hadir, kerinduan orang ini adalah ia mau sungguh-sungguh sembuh. Tentu orang yang mengalami sakit lama pasti punya kerinduan untuk sembuh.
Tidak ada orang yang bisa menolong dia. Tetapi ketika mereka mendengar Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, mereka tahu bahwa Yesus akan menyembuhkan dia, dan mereka membawa orang ini, dan Yesus menjamah pertama kali, tapi matanya masih samar-samar. Yesus menuntun dia keluar dari kota itu, adalah expert roh. Yesus membawa dia keluar dari kampung itu, expert roh menuntun dia. Yesus tidak meninggalkan dia, tapi Yesus membawa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pertumbuhan iman saudara dan saya, kita dibawa keluar oleh Yesus dari kehidupan lama, kebiasaan lama kita. Kita akan diproses dengan maunya Tuhan, dengan hobinya Tuhan. Kita akan diproses, dibentuk. Saudara dan saya, kita bersabar, maka Tuhan akan membentuk kita untuk melihat dengan jelas segala sesuatu, melihat dengan jelas, menembus segala hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat dengan jelas untuk melakukan segala sesuatu. Maka Tuhan akan mampukan kita. Kita akan melihat dengan jelas. Dia blepo. Yesus memberikan tegasan lagi, jangan kembali kebiasaan yang lama. Itu akan menghancurkan. Jangan melihat lagi kehidupan yang lama, kehidupan yang hancur, kebiasaan yang buruk. Seringkali apapun yang sudah kita lakukan, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kita tinggalkan, kita buang semua itu dan hidup memandang, melihat Tuhan. Maka hidup kita akan jelas di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salam, Tuhan memberkati renungan kita pada siang hari ini. Haleluya.